Baik, acara sudah bisa kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Yang kami hormati moderator kita pada acara kali ini, Ibu Asih Wiarsih MPD. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 1 September 2023 kita dapat kembali bersuasapa dalam rangkaian acara bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Ibu Asih Wiarsih, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk MC kita siang hari ini yang cantik dan mempesona. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Senang sekali saya Asih Wiarsih, moderator sesi pada siang hari ini dalam seri diskusi publik dengan topik bahasan
bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Gerindra, 11 mohon maaf Bapak, 11 dari fraksi Partai Gerindra Dapil 9 untuk Subang, Majalengka, dan Sumedang, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni SE, Esos MSIM. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan beserta jajarannya. Yang saya hormati dan tentunya yang saya banggakan siang hari ini Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat berkumpul di ruangan di siang hari ini. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah aktivitas kita. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kesempatan dan diberikan kebaikan-kebaikan lainnya sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan seri diskusi publik. Bapak Ibu sudah tahu hari ini kita akan berbicara apa, berdiskusi apa? Sudah tahu ya, sudah tahu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Oh belum, ya belum. Ya, ada yang jujur, ada yang bohong berarti. Baik, Bapak Ibu hari ini kita akan mengenal. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah sering mendengar kata inflasi. Sering? Oh sering. Ibu-ibunya sering nggak? Enggak ya? Oh belum? Masa? Jadi kalau buka gadget itu apa Bu yang dibuka? Oh YouTube. Di YouTube ada Ibu ya. Baik. Tepat sekali kalau misalkan Ibu bilang bahwa Ibu belum tahu itu inflasi itu apa. Nah kalau ibu-ibu mah biasanya punten ya. Saya pakai bahasa Sunda sedikit Bapak punten. Ini kebetulan orang Majalengka sama-sama ya gitu. Jadi kalau cenderung ibu-ibu mah taunya ambek-ambekan aja. Kalau misalkan harga cabai naik, beras naik wae gitu ya Bu ya. Gitu ya. Jadi ibu tidak tahu apa itu kenapa bahan-bahan kebutuhan sehari-hari ini setiap hari naik terus. Jadi yang ada tuh ambek-ambekan kasih Bapak. Gitu. Biasa dikasih uang belanja 50.000 sehari cukup, ternyata tidak cukup gitu ya. Nah, jadi biar Bapak Ibu gitu ya, khususnya ini ibu-ibu tidak menyalahkan pemerintah gitu. Ini kenapa sih bisa naik wae gitu kan kalau tidak tahu jalurnya gitu. Nah, makanya di agenda kita siang hari ini kita akan memperbincangkan tentang apa itu inflasi dan bagaimana ini bisa terjadi inflasi ya gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan khususnya untuk di masyarakat daerah? Bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengatasinya, menghadapinya supaya tidak terjadi kekacauan tadi gitu. Baik, Bapak Ibu, saya sedikit tahu tentang inflasi. Yang saya tahu itu suatu keadaan atau suatu kondisi ekonomi ya yang tidak mudah kita hindari ya. Terus kemudian juga tidak mudah untuk dihilangkan. Ya. Inflasi ini betul tidak Bapak, ini suatu penyakit katanya ya. Penyakit Ibu, tapi bukan penyakit fisik. Ya, tetapi penyakit apa Bu? Penyakit ekonomi gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan inflasi ini sebuah penyakit ekonomi yang terjadi di kehidupan masyarakat gitu ya. Gitu. Banyak faktor tentunya yang berpengaruh. Nah, nanti akan dikupas, akan diobrolkan di siang hari ini supaya Bapak Ibu lebih tahu lebih jelas lagi tentang inflasi tersebut. Gitu. Ya, ada tentunya upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam mengontrol dan mengendalikan bagaimana caranya supaya inflasi itu tetap bisa teratasi. Baik, Bapak Ibu,
Alhamdulillah ya, pada kesempatan siang hari ini Bapak DPR kita ini ya, di tengah kesibukannya sudah berkenan meluangkan waktunya. Ini suatu kebanggaan Bapak Ibu, tepuk tangan mohon berikan. Ya. Jadi untuk pemaparan pertama nanti akan diberikan oleh Bapak Bapak Dr. Haji Romdoni. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumu la yaf'al malu walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Pak Gatot Kurniawan, dan juga Bu moderator yang begitu bersemangat Bu Asih, para wargi sadayana kalarasan tiasa ngempel di tempat ieu. Pertama-tama kurang panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Bapak Ibu sadayana tetap dina kaayaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Nah, tadi mungkin Bu moderator sudah membuka apa itu inflasi ya. Jadi tadi katanya ada yang sudah tahu anu teu acan terang mun buka gadget cenah buka YouTube di YouTube kan udah tontonan naon Bu? TikTok. Atau ibu masih seneng TikTokan ya? Hiburannya. Nah, kalau kita kembali kepada tema ini inflasi, ini memang tadi sudah digambarkan oleh Bu moderator juga, yang pada intinya kenaikan daripada harga-harga. Kapungkur ibu bapak-bapak zaman sekolah aya teh nusok naik angkot. Aya angkosna seberaha? Dulu 100 cenanya. 100 200 mun ayeuna payu teu? Ayeuna mah jadi 10 kali lipat lebihnya. 100 200 tiba-tiba jadi 5.000 leres. Nah, kan berpuluh-puluh kali lipat ya, di atas berapa persen itu lebih dari 200%, kurang lebih seperti itu, karena sudah terakumulasi selama bertahun-tahun. Mun tahun 80-an panginten kado 100 juta jika tos mes tiasa meser imah gedongnya leres. Mun ayeuna tiasa teh paling tipe 3 genepnya. Oh nganjuk cenah. Aduh nganjuk. Kredit. Nah, next. Kalau kita kembali kepada inflasi, ini memang kami di DPR RI tentunya sebagai lembaga legislatif memiliki peran dalam pengendaliannya. Jadi
Jadi peran ini dalam proses legislasi, pengawasan dan juga pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ekonomi. Tapi kami di DPR ini tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengendalikan inflasi. Namun kami bisa mempengaruhi kebijakan daripada pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Nah, kalau dikaitkan dengan peran di DPR RI, tentunya ini yang pertama itu ada kaitan dengan penyusunan dan juga pengesahan undang-undang. Kemudian setelah itu ada juga pengawasan kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga ya pembahasan anggaran dan juga diskusi dan pemantauan kebijakan daripada Bank Indonesia. Nah, yang pertama ini kalau di pengesahan dan penyusunan dan pengesahan undang-undang, tentunya ini kaitannya dengan kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi kami bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi inflasi. Contoh ini ya misalnya kami memperkuat kerangka regulasi yang mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang bisa menyebabkan kenaikan harga dan barang. Jadi ketika suatu undang-undang dirumuskan, tentunya dampak apa dan bagaimananya itu benar-benar diperhitungkan. Jadi DPR ini memang merumuskan undang-undang sesuai dengan bidangnya. Kalau saya di Komisi 11 ini tentunya kaitan dengan keuangan, sudah pasti dengan kebijakan ekonomi. Beberapa waktu yang lalu juga sudah ditetapkan juga ada undang-undang baru namanya Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, di mana di situ segala macam yang berkaitan dengan sektor keuangan ada yang beberapa yang mengalami perubahan dikarenakan situasi menuntut ke arah situ. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Next. Nah, ini mungkin kalau di kaitan kebijakan ekonomi yang dirumuskan ini biasanya ada pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada inflasi, ada juga tingkat bunga sun 10 tahun, ada nilai tukar. Nah, ini kalau di Komisi 11 ini biasanya sampai nilai tukar US ke rupiah itu berapa gitu ya. Kemudian yang lain ada nilai tukar petani, nilai tukar nelayan. Nah, kalau kaitan dengan harga minyak dan ada lifting minyak, ada lifting gas ini kebetulan dibahas oleh Komisi 7 yang membidangi energi. Jadi ini ada semuanya yang di depan ini dibahas oleh Komisi 11 ya. Biasanya yang sentral ada di 11, kemudian ada juga di 7 seperti itu. Next. Nah, kemudian yang kedua ini kaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi ketika hendak dirumuskan biasanya memang itu dikonsultasikan terlebih dahulu ya, termasuk kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan inflasi. Jadi kami bisa dan juga mengawasi implementasinya ketika memang itu sudah disepakati. Jadi kalau misalnya di tengah jalan itu ditemukan seperti adanya penyelewengan atau tidak cocok dengan apa yang sudah disepakati, tentunya di sini kami biasanya bisa memanggil mitra kerja kami. Jadi ada ketika melakukan pemanggilan itu dalam rapat dengar pendapat itu bisa kami memberikan saran, kritik ataupun tindakan korektif kalau misalnya kebijakan yang diambil itu tidak pas. Next. Nah, kalau berbicara dengan inflasi kita juga harus mengetahui ada beberapa penyebabnya. Nah, kalau singkat ini mungkin 3 jenis ini perlu mendapat perhatian, yaitu ada produksi, ada konsumsi dan juga distribusi. Nah, pertama produksi. Misalnya kalau produksi pangan ini berkurang, tapi jumlah rakyat itu di suatu desa itu misalnya tetap segitu, itu pasti akan berebut kan. Jadi yang ini dapat, yang sebelahnya kehabisan. Nah, itu ketika terjadi kelangkaan itu biasanya ya akan terjadi kenaikan harga. Produksi ini pasti akan berkaitan dengan namanya konsumsi. Contoh upami badai lebaran, Bapak Ibu, harga-harga sembako sok naraek teu. Mun lebaran antos kalewat turun deui teu. Angger cenanya.
gaji teu naek cenah. Ayo pengeluaran naik terus gitunya. Nah, jadi begini, kenapa misalnya anu penasaran kunaon naik gitunya. Nah, kalau kita kaitkan dengan produksi dan konsumsi ini, misal nih, contoh ibu-ibu di Marana ya salah ya. Kadipaten Ranji mana deh? Dawan. Teras Kasokandel. Nah, misalnya kadipaten nya. Jadi upami tos bade lebaran teh suka anu marudik sanes. Misalnya anu merantau di mana di luar Jawa. Tamun marudik teh mun di satu bumi teh biasana eusi dengan tiluan gitu. Kan upami marudik mah jadi seorang bisa jadi 10 pangintanya ke situ. Nah, otomatis kan ketika satu rumah itu isinya bertambah, nah sudah pasti kebutuhan konsumsi juga itu pasti meningkat kan. Pasti dinten tege tuan rumah pasti nyediakeun kan. Nah, jadi kan upama nyediakeun belanjana langkung seueur sanes. Nah, belanja makin banyak tapi yang bisa diproduksi kebutuhan pangannya tetap sama, tidak mengalami peningkatan. Nah, yang terjadi apa? Inflasi kan, jadi beli lebih banyak, selebihnya ada yang kurang. Sementara kejadian seperti ini misalnya diumpamakan di setiap rumah seperti itu gitu. Nah, ini kan otomatis kebutuhan meningkat sementara supply-nya kurang gitu. Jadi nya barang nu tersediana nya kirang dan aya nang sakitu. Tah eta kunaon salah satu penyebab kenapa harga naraek gitunya. Nah, biasanya kan mun teu bami bade puasa nya bade lebaran gitunya leres. Jadi naiknya 2 kalinya. Puasa naik cenah teu turun deui, lebaran naik deui gitu. Atau turun heula? Henteu. Aduh. Naik deui. Nah, mobil. Nah, ada yang bilang mobil tadi, distribusi ini juga mempengaruhi. Jadi upamana bahan pangan untuk sampai ke suatu tempat teh medanna teh sesah gitunya, banyak penghalang atau ada satu kejadian misalnya longsor menghalangi jalan untuk masuk ke suatu desa, ini pun bisa menyebabkan inflasi juga. Jadi distribusinya terhambat, ya pasokan bahan pangan tidak bisa masuk ke satu tempat, mengakibatkan langka di tempat itu dan harga ya jadi naik juga. Mungkin Bapak Ibu nu di Kadipaten sok maca tulisan ieu nya nu agung teh jalan mantap ekonomi lancarnya leres. Leres aya teh nu aya merahnya. Nah, jadi mun disebutnya jalan macet ekonomi non lancar oke seret jadinya macet gitu tuh. Nah, ini mungkin salah satunya filosofis kenapa diambil nama itu gitu ya. Jadi itu arahnya memang ya dari situ. Itu kebetulan kalau tidak salah rumusan bupati yang lama ya, bukan yang sekarang. Nah, jadi ini memang untuk mengendalikan inflasi ini data kaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi ini memang harus itu selalu ada gitu. Biasanya ya mungkin di sini Mbak Farah biasanya mengawasi itu kayaknya tuh. Karena ya kalau jaga-jaga ada inflasi, BI pun ya setidaknya harus biasanya ada melakukan pergerakan ya. Ya, nih contoh yang waktu itu dikonsultasikan ke kita untuk dilakukan. Jadi BI melakukan gerakan yang namanya GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, waktu itu kami memang mendukung karena di sini dengan adanya gebrakan itu jadi kebutuhan pangan di masyarakat itu bisa terpenuhi. Kebetulan di sini kalau nggak salah gerakannya dulu tanam cabai ya, tanam cabai. Jadi ada BI biasanya ngurus duit, imang ngurusan cabai gitu. Pernah juga di Bandar Agung potong padi bersama ya, itu pernah seperti itu juga. Kemudian membahas ke pupuk dan lain-lain. Jadi ini dalam rangka ya menekan inflasi pangan. Next. Nah, kemudian yang ketiga ini pembahasan anggaran.
Jadi di sini dalam pembahasan anggaran ya kami mempengaruhi alokasi dana untuk sektor yang berpotensi mempengaruhi inflasi. Misalnya seperti subsidi energi ataupun kebijakan harga barang strategis. Jadi ini kami memastikan bahwa anggaran itu dialokasikan dengan bijaksana. Jadi tepat pada sasaran. Kalau bahasa itunya mungkin efektif dan efisien ya. Mengena pada sasaran ya memang membawa manfaat untuk masyarakat banyak, tidak tersebar misalnya tanpa ada manfaat yang didapat dari situ. Jadi setiap yang akan digelontorkan itu biasanya ya diteliti dulu ini larinya itu kemana, dampaknya apa. Nah, ini harus untuk utamanya ya kesejahteraan rakyat. Next. Nah, kemudian juga ada diskusi dan pemantauan kebijakan BI. Ini biasanya kita sering diskusi dengan pimpinan BI juga ya, baik misalnya di pusat. Kalau di pusat itu biasanya ada FGD, Focus Group Discussion, yang mana biasanya itu diadakan di kantor pusatnya, ataupun di sini misalnya Pak Gatot saya bawa ke sini ya. Ini kan untuk kita diskusi juga ya. Jadi kita bisa mendengar dari masyarakat, misalnya kaitan dengan apa dan bagaimananya gitu ya. Tapi saya penasaran nih. Bapak Ibu upami BI tos terang tak acan? Bank Indonesia terang aja namanya bank Mas Anes terang non we coba aduh atuh Bang Emok menipang heulana disebut nanti aya kitu nasabahna di dia. Namanya artinya teh Bang Emok teh tong pakai patnya bisa anu protes Bang opat 7-nya minjem opat malikeun 7 gitu terus minjem gampang ku kata-kata tapi sekali ditagih bisa ditungguan ti subuh sampai ke isya leres kade asieun urusan jeung kitu mah nya tuh sebenarnya mah sanes bank eta mah nya eta mah sebutan ti masyarakatnya. Coba cek legalitas ada teh aya ada. So, secara resmi apa coba legalitas yang enggak ada itu ya. Kecuali namanya benar dan terdaftar biasanya di Otoritas Jasa Keuangan. Itu baru benar biasanya. Tapi kalau yang tidak terdaftar cara nagih-nagih biasanya semauna. Ya naonnya sok anu dicandak TV-na gitu henteu. Atau dicegat di jalan gitu henteu. Nah, jadi ini biasanya informasi-informasi seperti ini itu biasanya ya kita sering gali juga. Kebetulan kalau sekarang oleh yang dibawa ke sini di BI, saya juga pernah di kesempatan lain ya bawa dari OJK juga ke sini. Kaitannya biasa sama begitu-begituan ya. Pinjam meminjam gitu, seperti itu. Oke, next. Nah, di Majalengka ini memang pernah terjadi juga inflasi, jadi di artikel ada untuk September 2022 disebabkan harga barang dan harga bawang dan juga cabai ya, yang mana inflasi ini meninggi. Namun per Desember 2022 ini berhasil ditekan ya karena di situ ya dukungan sektor pertaniannya cukup kuat sehingga kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Jadi intinya konsumsi semakin meningkat itu juga bisa menyokong tumbuhnya inflasi. Sama juga mungkin kalau saya pernah dengar langsung dari Pak Hestu ya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, katanya rokok Bapak Ibu perokok berat juga itu salah satu pendukung munculnya inflasi gitu. Jadi di rata-rata ngarokoknya. Alhamdulillah mun abi mah henteu gitu 3 pungkurna gitu. Next. Nah, bagaimana ini mengendalikan inflasi di daerah ya? Jadi tidak hanya misalnya satu kabupaten, tapi bisa juga ke desa-desa juga. Jadi kalau ringkas daripada tadi, ya setidaknya produksi lokal ini harus ditingkatkan. Jadi ini bertujuan agar bisa kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Kalau kebutuhan kurang kan itu harga naik. Contoh barang langka yang naik. Mungkin pas dulu awal pandemi, pernah nggak Bapak Ibu sesah milarian masker? Pernah, sekali dapat jadi mahalnya. Nah itu seperti itu, tapi ini
ada beberapa oknum yang sengaja menyembunyikan, menunggu kenaikan harga demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ini kan polisi langsung turun tangan kan, karena ini ya kebutuhan orang banyak pada waktu itu, ya tidak boleh ditahan-tahan seperti itu. Ya dalam Islam pun menimbun seperti itu tidak diperbolehkan. Nah maka produksi ini untuk bahan pangan ini harus ditingkatkan. Tapi tingkatkan juga harus melihat kapasitas daripada ya setidaknya permintaannya itu bagaimana. Kalau misalnya supply-nya berlebih, jadi memproduksi nasi teuing, barang melimpah, orang nu meser sakedik, kira-kira apa yang terjadi? Sabaliknya pasti diobral, leres teu? Karena barangnya terlalu banyak gitu ya, seperti itu. Nah kemudian infrastruktur juga ini memang harus ditingkatkan juga. Ini dalam rangka memudahkan barang kebutuhan ini sampai ke tempat tujuan tanpa hambatan. Nah contoh sekarang lintas kota mungkin ada namanya Sumdau ya. Jadi itu ya setidaknya diharapkan ya bisa setidaknya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Ada juga kaitan dengan pengawasan harga dan juga distribusi. Nah, ini kalau misalnya ada harga yang tidak wajar, biasanya ini harus ada di Pemda ini biasanya ada namanya TPID ya Pak, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini harus bergerak cepat supaya tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat. Kemudian juga ada pendidikan dan literasi ekonomi. Nah jadi Bapak Ibu pengetahuan tentang ekonomi ini cukup penting juga, supaya ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kaitan dengan finansial itu bisa melakukannya dengan bijak. Nah, kunaon ekonomi cing abi naros. Kebutuhan Bapak Ibu aya batasna teu? Teu aya. Tapi mun artosna aya batasna teu? Nu rame biasana ibu-ibu nu kieu mah ya. Nah, jadi moal panginten upami ngartos mah hidup dengan cara mun pakai istilah heureuy mah mun abi nyingkat mah Bogor gitu nya. Singkatan dari biar tekor asa kesohor gitunya. Aya nu kitu di dia. Seueur. Misalnya ibu-ibu hayang glowing ti ditu namanya. Tapi kantongnya jebol gitu. Bapak-bapakna nu pusingnya leres. Tuh, meser biasa di meser non sebut teh. Bahasa keren nama skincare cenanya. Kadang-kadang cocok-cocokan nu kitu teh. Di TV mah mengkilat tapi ternyata jadi non loba jerawatan gitunya. Jadi bopeng cina. Nah jadi ya setidaknya itu ya filosofis hidup barangkali ya menggunakan dengan bijak sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau misalnya ya itu juga ya bisa menekan juga. Jadi ya melakukan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya. Ya. Itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Sudah diberikan gambaran yang sangat jelas apa itu inflasi ya. Ibu sudah tergambar? Sudah? Tos terang inflasi teh naon? Ada. Penasaran selanjutnya Bu? Kedah kumaha urang teh supados tiasa ngimbangan kondisi inflasi ieu? Kedah kumaha? Teu acan dibedah Ibu. Teu acan. Ku Bapak tadi nembe dipasihan gambarannya. Tadi beliau menyampaikan bahwa terjadinya inflasi itu ada berapa tadi? Ada 3 ya, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusinya. Lalu ini bagaimana nih nanti cara kita untuk bisa mengendalikan kondisi seperti ini supaya si ibu kita telir teuing. Dan ini kondisi ini memang tidak bisa dihilangkan ya dari kehidupan kita gitu ya. Meskipun si ibu ngamuk-amukan, "Bapak, ayo bantu cenah.
kurangan inflasi ini, kondisi inflasi, jangan ngarokok wae gitu, dikurangan untuk rokoknya, tidak bisa ya. Tentunya ada upaya-upaya lain juga yang bisa kita lakukan khususnya untuk di masyarakat daerah ya gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kondisi inflasi ini? Baik, Bapak Ibu, selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, ini Bapak Gatot Kurniawan, akan memberikan pemaparan lebih jelas lagi bagaimana caranya kita mengendalikan kondisi inflasi ini. Jadi nanti dilanjutkan tentunya dengan sesi tanya jawab supaya Bapak Ibu tidak penasaran. Kalau ada yang belum dipahami itu bisa nanti ditanyakan langsung. Tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Baik, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Asih ya. Yang saya hormati Bapak Jeffrey Rondoni, anggota Komisi 11 DPR. Yang saya hormati dan cintai tentunya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebelumnya, biasanya yang menemani Pak Jeffrey ini adalah Pak Hestu ya, Kepala BI Cirebon yang mewilayahi Ciayu Majakuning ini. Jadi karena Pak Hestu lagi pendidikan di Spanyol, nah itu ya, sambil nonton Matador katanya. Mungkin saya ucapkan kepada panitia terima kasih. Tentunya dengan adanya undangan BI hadir di sini, tentunya bisa bertemu bersua dengan ibu bapak sekalian. Jadi bisa memberikan tadi namanya edukasi ya Pak ya, edukasi dan literasi gitu ya, terutama tentang inflasi ini gitu ya, karena sangat erat kaitannya dengan tugasnya Bank Indonesia gitu ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan ibu bapak mengenal Bank Indonesia itu apa ya. Jadi kan ada istilahnya tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Pak, izin saya di bawah ya Pak ya. Sambil lihat layar ya ibu bapak biar jelas gitu ya. Pertama-tama tentu ibu bapak tentu bertanya-tanya kenapa kok ada BI, ada Pak Jeffrey yang anggota DPR gitu ya. Nah ini saya terangkan dulu kedudukan BI secara ketatanegaraan ya gitu ya. Jadi BI tidak bisa lepas dari tentunya pemerintah. Ada pemerintah itu ada presiden, ada DPR juga, terus ada di sini ada lembaga-lembaga, ada BPK, ada MA gitu ya. Terus ada juga badan supervisi gitu ya. Yang lain dulu ya. Jadi ini ya. Jadi Bank Indonesia kan dikepalai oleh Gubernur Bank Indonesia ya. Saat ini Pak Periwarjo beserta anggota Dewan Gubernur. Nah ini dipilih oleh DPR, oleh pemerintah ya. Nanti diajukan siapa yang berhak mengepalai Gubernur Bank Indonesia, juga anggota Dewan Gubernurnya. Nah ini dipilih oleh pemerintah dan ditetapkan oleh presiden, gitu ya. Jadi puncak pimpinannya BI itu dipilih oleh pemerintah, tentunya ada DPR juga di sini, DPR dan pemerintah, terus ditetapkan oleh presiden, gitu ya. Nah setelah itu nanti diambil sumpah oleh MA, Mahkamah Agung gitu ya, diambil sumpah dan janji. Selanjutnya dalam kegiatannya itu tentu ada kegiatan, ada anggaran ya, tentu harus dipertanggungjawabkan ya, nggak bisa seenaknya menggunakan anggaran BI. Nah itu BI harus diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi nggak bisa seenaknya mengeluarkan anggaran ya BI. Selanjutnya sudah semua, nah ini jadi DPR. Nah dengan DPR tentunya ada
BI itu harus ada laporan tahunan, tribulanan sewaktu-waktu. Jadi kita kegiatan BI harus konsultasi terus kegiatannya dengan DPR. Terus ada persetujuan anggaran tahunan Bank Indonesia, gitu ya. Ada persetujuan tahunan Bank Indonesia. Jadi anggaran BI biasanya pertengahan tahun ada rencana anggaran tahun 2024 nanti dikonsultasikan dengan DPR, nanti yang menyetujuinya DPR anggarannya, gitu ya. Seperti itu tadi. Tadi kalau yang lain-lain tadi tentang target-target ekonomi, PDRB, inflasi, PDB ya, PDB, inflasi, kurs gitu ya, kurs gitu juga selalu berkonsultasi gitu ya dengan DPR, dengan akademisi, dengan menteri-menteri semua ya, karena sangat penting ya, karena menjadi acuan itu kayak tadi kurs ya, kurs dolar gitu ya. Sangat penting karena tentu kita kan seperti contoh harus beli minyak ya, BBM dari luar negeri gitu ya, walaupun negara kita banyak kilang-kilangnya, tapi ternyata nggak cukup karena membiayai 250 juta penduduk Indonesia, nggak cukup ternyata ya minyak kita, makanya sisanya kita import ya. Nah itu kan pakai dolar ya. Nah itu pakai dolar. Nah nanti kan untuk tahun 2024 harus ditentukan kursnya berapa gitu ya. Untuk nanti di anggaran rencana anggaran pendapatan negara harus ditetapkan. Nanti beli dolar di kira-kira di rupiah di dolarnya berapa gitu ya. Nah itu makanya itu besaran-besaran makroekonomi tadi harus selalu dikonsultasikan ya antara BI, pemerintah, DPR gitu ya. Selalu itu. Seperti itu ya. Jadi hubungan BI dengan DPR tentunya sangat erat ya. Nah, tadi kebetulan tentang anggaran tentunya diperiksa dan disetujui oleh anggota Komisi 11 DPR ya. Nah, ini Pak nanti diperiksa oleh salah satunya oleh Pak Jeffrey Romdoni ya. Jadi di DPR kan banyak ya, ada Gerindra, ada Golkar, ada PDIP, ada semua ya banyak. Jadi BI sih netral ya, jadi nggak mendukung salah satu. Tentunya kedudukan BI netral. Tapi ya untuk ini Pak Jeffrey kan orang Pituin ya, orang Majalengka. Nah itu jadi tentu secara pribadi ya saya bilang Bapak Ibu harus bangga ya punya anggota DPR Pak Jeffrey ya di Majalengka, dari Majalengka gitu ya. Yang lain Pak siapa? Yang kabupaten tuh Pak Satori ya, Pak Satori dari Nasdem ya, gitu ya. Ada Pak Satori yang asli Kabupaten Cirebon. Selain itu ada yang dari Ciamis ya, yang juga mewilayahi Kuningan kalau nggak salah Pak Agun Ginanjar gitu ya. Gitu, jadi nggak semua dari wilayah Ciawi Majakuning ya. Ya kebetulan ya jadi harus bangga Majalengka ada wakilnya di DPR, jadi membidangi Komisi 11 DPR ya, Pak Jeffrey Romdoni. Baik, itu mungkin ya. Jadi DPR itu merupakan rekan mitra strategisnya Bank Indonesia ya, karena sangat erat kaitannya di ketatanegaraan. Baik, lanjut. Nah, ini. Jadi tadi ditanya tentang Bank Indonesia, ada yang tahu? Sudah tahu ya Bank Indonesia? Yang paling dekat Ibu Bapak tahunya Bank Indonesia dari mana? Dari mana coba? Bukan. Yang ada di pesak Bapak Ibu apa? Uang. Yang paling dekat mengenal Bank Indonesia adalah uang, ya kan? Pegang uang kan Bapak? Enggak. Udah pakai kris. Wah, hebat. Jadi yang identik ya orang-orang ya awam mengenal Bank Indonesia adalah karena Bank Indonesia berwenang mencetak uang, walaupun
yang mencetaknya Peruri ya, tapi itu adalah perintah dari Bank Indonesia. Juga dengan berkonsultasi dengan pemerintah untuk mencetak uang. Gitu ya. Nah itu, jadi Bank Indonesia mempunyai wewenang mencetak uang, mengedarkannya, memeliharanya. Jadi kalau udah ada rusak, pasti diganti dengan uang baru, gitu ya. Gitu. Terus dengan adanya wewenang tersebut, akhirnya Bank Indonesia dikasih wewenang secara undang-undang mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, gitu ya. Karena tadi Bank Indonesia dari awal sudah punya dikasih wewenang secara undang-undang mencetak uang, mengedarkan dan memeliharanya ya, biar bagus di masyarakat, gitu ya. Maka secara undang-undang BI diberikan wewenang untuk memeliharanya. Karena apa? Karena uang rupiah itu yang dipegang Bapak Ibu tadi ya, harga-harga gitu ya, cabai, bawang, beras, telur sekarang ya, daging ayam ras ya, martabak telur naik ya, martabak telur naik karena telurnya mahal, tepungnya mahal gitu ya. Terus rokok ya, rokok naik terus ya, naik terus. Nah itu artinya itulah yang namanya tadi apa? Inflasi. Jadi inflasi itu kaitan eratnya ada apa? Daya beli ya, daya beli, kemampuan beli masyarakat. Jadi kalau inflasinya tinggi maka daya beli menurun ya, gitu. Nah itu, jadi bagaimana mengendalikan inflasi daerah? Dengan kata lain apa? Bagaimana menjaga tadi apa? Daya beli, gitu. Inflasi daerah berarti kan mengendalikan inflasi berarti kan menjaga daya beli masyarakat ya Bapak Ibu sekalian berarti ya. Gitu. Arti kata lain dari mengendalikan inflasi adalah menjaga daya beli Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Ya kan? Paham? Gimana Pak? Apa? Iya, dijaga. Iya dong. Nah ini, nanti siapa yang harus menjaga? Nah tadi bersama kita mengendalikan inflasi. Harus semuanya. Tidak cuma pemerintah daerah, BI. Tapi Bapak Ibu. Tapi nanti kita lihat ya, gimana sih cara mengendalikannya. Ah ini, tadi sudah dikatakan, jadi nilai rupiah itu, duit yang Bapak Ibu pegang itu akan dipengaruhi oleh inflasi ya, terhadap barang dan jasa. Juga terhadap kurs, karena perdagangan internasional ya, kita tidak bisa lepas dari perdagangan internasional, itu juga mempengaruhi ya. Jadi ketika kita defisit ya, defisit, kebalikan dari defisit apa? Surplus ya, kelebihan. Jadi ketika impor kita lebih banyak daripada ekspor kita, maka disebut defisit ya. Nah itu tentunya akan mempengaruhi rupiah jeblok gitu ya. Tapi ketika ekspornya kita kenceng, banyak ke luar negeri, ekspor impornya nggak terlalu banyak, maka kita namanya surplus. Nah itu berarti perdagangan internasionalnya kita bagus gitu ya, kalau kita banyak ekspor daripada impor gitu ya. Nah itu akan menguatkan kalau devisa banyak, kalau ekspor banyak keluar akan mendatangkan devisa kan, dolar ya, dolar, JPY apa gitu masuk memperkuat rupiah gitu terkait dengan ini gitu ya. Paham ya? Oke, jadi secara garis besar untuk mengendalikan nilai rupiah ini, BI dikasih 3 tugas. Nah 3 tugas. Nah tadi keterkaitan dengan tadi rupiah. Jadi rupiah yang dipegang Bapak Ibu itu juga kayak barang ya. Jadi kalau barangnya kayak panen raya, cabai misalnya panen raya, cabainya murah atau mahal? Murah. Jadi semakin banyak si cabai di pasaran, yang beli itu aja, maka cabai murah. Begitu juga kalau
uang terlalu banyak di pasaran, maka harga uang murah jatuh. Kenapa? Karena pedagang tuh biasanya nyoba-nyoba pedagang. Bapak pedagang bukan? Nah, Bapak kalau naikin harga pelan-pelan kan? Dikit-dikit kan? Ada yang beli, besoknya naikin lagi, coba-coba terus gitu ya. Nah, selama masyarakat punya pegang uang, itu pasti, apalagi kalau promosinya bagus gitu ya. Oh, gitu. Tentu akan beli gitu ya. Apalagi sekarang udah pakai gadget ya, HP. Yang promosi banyak sekali ya, nawarin barang apa tadi kata Bapak, skincare apa, glowing, biar glowing gitu ya. Wah, itu ya. Akhirnya karena iklannya bagus, pakai influencer yang cakep-cakep gitu ya. Akhirnya beli gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau Bapak Ibu beli kebutuhan pokok sih nggak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang yang dibeli adalah yang nggak perlu ya. Kalau glowing itu perlu nggak? Oh perlu ya. Ternyata perlu. Ya tapi jangan semuanya ke situ dong. Tapi kadang-kadang kan beli HP, ganti HP, ada yang baru HP beli terus apa gitu ya. Nah itu tentu akan menyebabkan uang rupiah akan banyak beredar di masyarakat gitu ya. Nah kedua, dengan konsumtif itu barang-barang belum tentu diproduksi dari dalam negeri ya. Yang dijual Shopee, Alibaba apa itu kadang-kadang itu barang dari luar, dari Cina kebanyakan dah, murah lagi ya. Nah itu artinya barang itu kalau nanti banyak yang beli, si pedagang itu tentu akan ngambil lagi dari luar negeri ya. Artinya apa itu? Import kan? Import. Jadi ketika konsumsi kita terlalu banyak konsumtif barang-barang luar negeri, nah itu artinya kita mengimport dari luar negeri gitu. Nah kalau tadi ya rumusnya, kalau impor kita lebih banyak dari ekspor, maka tadi rumusnya apa? Kurs kita tertekan kan? Karena si pedagang-pedagang akan berusaha cari dolar untuk mengimpor barang dari luar kan. Nah kadang-kadang itu berebut ya dengan perusahaan-perusahaan yang bayar utang gitu ya. Si dolar dikejar gitu ya. Kalau cewek dikejar biasanya apa? Cari apa nah? Jual mahal. Itu kalau dikejar pasti mahal ya. Gitu. Kalau dolar dikejar itu dolar akan mahal. Nah, kalau dolar mahal tentu makin mahal, import makin mahal, itu barang-barang dari luar negeri makin mahal. Nah itu akan nanti dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian. Salah sendiri, terlalu konsumtif. Nah itu juga akan menyebabkan rupiah tertekan dan inflasi itu. Paham ya? Nah itu makanya saat ini sedang digebar-geborkan bangga buatan sendiri. Jadi didorong supaya masyarakat itu jangan terlalu beli barang-barang dari luar negeri, tapi cintailah produk luar dalam negeri. Kata siapa itu? Mas Pion ya. Di Mas Pion gitu. Cintailah produk dalam negeri gitu ya. Ya jadi itu bagus. Jadi kita harus memperkuat produk-produk dalam negeri biar ekonomi kita kuat, jangan beli-beli yang dari luar negeri gitu ya. Jadi itu pengaruh terhadap inflasi itu banyak ya, nggak gampang mengenali inflasi gitu. Tadi stabilitas moneter, jadi tadi ya kalau uang sangat banyak beredar di masyarakat, maka BI akan meningkatkan suku bunga. Namanya suku bunga acuan ya, bukan suku bunga perbankan. Nah, dengan meningkatkan suku bunga, maka di pasar uang antar bank, BI akan menjual surat-surat berharganya. Maka perbankan akan tertarik untuk beli surat-surat berharga itu. Karena bunganya bagus ya. Nilai biasanya sistemnya sistem diskon ya. Misalnya surat berharga itu diskon 10%. Kalau 1000 diskon 10% berapa?
100 ya. Nah 100. Jadi ketika BI memberikan diskon 10%, berarti kalau harga surat berharganya 1.000, maka si bank akan transfer uang ke BI berapa? 900. Wah, Ibu Pak. Kayaknya ada hadiahnya. Enggak. Ibu pinter banget. Jadi si bank akan bayar ke BI 900. Misalnya jangka waktu si surat berharga itu sebulan, maka bulan berikutnya ketika jatuh tempo BI akan bayar berapa? 1.000. Wah, Ibu pinter. Kayaknya S1 atau S2, Bu? Nah, gitu ya teknik jual surat berharga BI diskon seperti itu ya. Ada yang 3 bulan, ada sebulan, jangka waktunya ada 3 bulan. Tergantung terus berapa banyak BI akan menyerap uang dari masyarakat. Banyaknya surat berharga yang dijual. Nah, ketika bank beli surat berharga, tentu bank akan duitnya kesedot ke BI kan? Iya kan? Uang bank kesedot ke BI. Bank kan harus ngasih kredit ke ibu-ibu, bapak-bapak. Iya kan? Duitnya kan tadi entek. Bukan entek lah, sebagian masuk ke BI. Maka bank akan menyedot uang dari bapak ibu. Caranya bank akan meningkatkan suku bunga tabungan. Oh, bukan pinjaman. Kan mau nyedot uang dari ibu. Kalau pinjaman, ibu yang dikasih uang. Kalau bank akan menyedot uang dari bapak ibu, maka itu namanya suku bunga tabungan, deposito gitu ya, meningkat. Maka bapak ibu akan tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Nah gitu. Dan nanti uang di masyarakat akan kembali stabil. Wah, ibu terus yang jawab. Hebat, ibu aja di sini, Bu. Gitu ya mekanismenya. Tapi tadi ya kan bank juga harus bayar bunga tabungan deposito, maka bank akan meningkatkan suku bunga kredit gitu ya, karena harus untung juga bank ya, kreditnya juga suku bunganya akhirnya naik gitu ya. Nah, itu yang akibat agak negatif dari peningkatan suku bunga, kreditnya naik gitu. Oke, stabilitas moneter paham ya Bu ya? Jadi ketika BI akan menyedot uang, maka akan meningkatkan suku bunga acuan dulu ya. Tadi jual-jual sertifikat surat-surat berharga gitu ya. Gitu ya, nanti bank akan meningkatkan suku bunga tabungan, akan disedot lah. Nah itu, jadi kalau hal ini mungkin kalau masyarakat punya banyak tabungan, nyimpen tentu kalau untuk kebutuhan pokok tentu masih ada lah, masa semua kebangin ya. Nanti nggak bisa makan kalau semua ditabungkan. Pasti yang disedot itu adalah yang untuk menghindari konsumerisme ya. Konsumerisme tadi ya, jangan terlalu banyak yang beli skincare ya Pak ya. Gitu. Terus jangan terlalu banyak ngerokok, bapak-bapak mengurangi rokoknya gitu ya. Mending ditabungin di bank. Kalau yang ini stabilitas sistem pembayaran tentu ini ya, mungkin yang terkait pengendalian inflasi adalah, jadi di BI itu ada uang non tunai ya, non tunai. Kalau tunai kan uang rupiah ya, uang kertas dan logam. Kalau non tunai tadi ya ada RTGS, ada clearing ya, sistem clearing gitu ya. Gitu. Jadi yang biasa Ibu kalau transfer pakai ada BI Pas ya. Nah, itu BI kalau dulu kan ada 6.000 berapa ya, kalau transfer sekarang cuma 2.500 ya. Nah, itu BI yang mewajibkan, tapi bank juga ada kemungkinan bisa juga bank juga minta bisa 1.000, bisa di bawah BI Pas bisa, boleh. Biar banyak nasabah gitu bisa aja. Tapi kalau BI 2.500 gitu ya, BI Pas, transfer. Nah itu kalau transfer lancar, tentu perekonomian akan lancar ya. Transfer lancar, perekonomian lancar, tentu perekonomian bagus, ya nanti inflasinya terkendali gitu ya. Terus kalau sistem keuangan, sistem stabilitas keuangan tadi ya, BI menjaga ekonomi makronya ya. Yang salah satu yang
dikeluarkan BI kebijakan LTP, namanya DP, tahu DP? DP rumah, DP mobil, down payment, ibu terus pinter DP down payment bener. Jadi uang muka. Jadi sekarang uang muka itu 0%. Artinya BI memandang perekonomian harus digenjot, maka DP uang muka rumah, mobil itu 0%. Itu BI yang berwenang menentukan DP. Itu di stabilitas sistem keuangan ya, biar perekonomian BI di satu sisi BI menjaga stabilitas dengan meningkatkan suku bunga untuk menjaga inflasi, tapi BI juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan sampai stagnan, makanya BI DP untuk DP 0%. Itu mungkin ya, tentu dengan stabilitas semua tugas ini tentu untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Lanjut. Nah ini tadi yang kurs itu kan ada faktor eksternal ya, salah satu kurs itu perdagangan. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal tentunya ya. Nah faktor eksternal ini yang salah satu ya, kalau terlalu teoritis agak susah dicerna oleh Bapak Ibu mungkin ya. Jadi yang sekarang itu lagi perang apa? Perang di internasional itu Rusia dan Ukraina. Itu Bapak Ibu juga harus ini ya berita-berita ya, jangan tiktokan melulu atuh. Ini perang Ukraina itu pengaruh ke inflasi juga. Ternyata dengan adanya perang Ukraina itu BBM susah di luar negeri ya, susah kalau lagi perang gitu ya. Terus makanya ada kemarin kenaikan BBM di September ya, September kenaikan BBM kan, karena emang harga BBM lagi mahal di internasional, lagi crude oil itu lagi mahal gitu ya. Itu akhirnya kan susah semua ya, itu kenaikan BBM. Terus ada juga kelangkaan pupuk kan, Bapak Ibu yang petani, pupuk mahal ya tuh. Nah ternyata beberapa unsur dari pupuk itu dihasilkan di wilayah Ukraina, Rusia, di Eropa Timur itu. Nah karena ada perang ini susah kan pupuk, jadi gitu Ukraina. Kalau pupuk susah, beli susah, petani produksi menurun. Nanti kalau produksi menurun, mahal, beras mahal, hortikultura mahal karena pakai pupuk. Nah itu inflasi juga. Padahal karena ada perangnya di Eropa ya. Selanjutnya karena perang Ukraina, Eropa, Amerika lagi inflasi. Kenapa? Karena gasnya kepampet. Ternyata Eropa itu disuplai gasnya dari Rusia kebanyakan. Akhirnya Rusia mampet, akhirnya dipampet, akhirnya harga-harga barang di Eropa, Amerika naik. Namanya apa? Inflasi gitu ya. Maka Amerika menaikkan suku bunganya. Tadi kan BI juga gitu kan. Ketika inflasi tinggi, maka BI akan meningkatkan suku bunga. Nah, di Amerika pun begitu. Karena ada perang Ukraina, Amerika menaikkan suku bunganya. Nah, akibatnya apa? Ternyata devisa yang sudah ditanamkan di Indonesia oleh investor ditarik. Uangnya itu dolar atau apapun nanti ditanamkan di Amerika karena suku bunganya tinggi kan, enak kan, dapat imbal hasil tinggi. Nah artinya ketika dolarnya terbang keluar, dolarnya kurang kan di kita kan. Nah ketika dolar kurang, tadi ibu-ibu pingin glowing terus beli apa, barangnya impor, itu kan harus pakai duit dolar kan. Terus nanti perusahaan-perusahaan mau bayar utang, ngejar dolar juga. Akhirnya apa? Akhirnya dolar mahal, rupiah anjlok. Kalau dolar mahal berarti rupiah anjlok gitu ya. Nah itu. Nah ketika rupiah anjlok, maka tadi barang-barang yang diimpor itu akan mahal. Ya kan? Ketika barang-barang impor mahal, maka yang dibebankan siapa? Bapak Ibu yang ya kalau beli skincare tadinya cuma 1.000 mungkin nanti jadi 1.500 gitu kan, karena itu cinta produk-produk dalam negeri.
Begitu ya mekanisme ekonominya seperti itu ya. Jadi perekonomian dan inflasi itu sangat sangat erat kaitannya ya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi tadi ya perang Ukraina terhadap BBM, terhadap pupuk, apalagi ya pupuk pasti ke pangan ya. Ketika pupuk mahal, pangan akan mahal, inflasi. Kalau faktor internalnya tentu yang dari dalam ya, ya paling ini ya cuaca ya. Sekarang lagi apa? El Nino ya. El Nino kekeringan panjang itu mengakibatkan tentunya repot ya. Beras sekarang agak naik ya, mungkin karena ada El Nino. Itu karena mungkin ada El Nino. Berarti kan faktor internal ya, karena cuaca di sebutnya negara-negara lain juga kena juga El Nino. Tapi ya disebut faktor internal karena terjadinya di Indonesia. Seperti itu ya, ada yang demand pull ya, itu istilah-istilahnya agak susah juga ya. Demand pull, ada cost push. Jadi kalau cost push itu biaya produksi naik, kalau demand pull karena permintaannya yang naik. Itu inflasi juga. Oke, tadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Apalagi? Nah ini mungkin tentu kalau inflasinya stabil tadi ya, tentu kesejahteraan akan stabil dan bagus juga kesejahteraan Bapak Ibu. Tapi kalau inflasinya bergejolak tentu ngerembet ke pertumbuhan ekonomi ya. Kalau udah lapar biasanya demo gitu. Iya kan? Kalau udah demo nanti investasi dari luar negeri mandek gitu ya. Akhirnya pembangunan terganggu, akhirnya balik lagi ke Bapak Ibu gitu ya. Makanya pemerintah sangat concern untuk menjaga inflasi atau dalam kata lain menjaga daya beli masyarakat. Gitu ya. Yang belum saya terangkan itu tadi ya. Jadi inflasi itu dinilai oleh BPS ya. Jadi BPS akan menilai ada namanya kota IHK. Nah kalau di Ciayu Majang Kuning ini baru Cirebon, kota Cirebon. Nah nanti tahun 2024 Majalengka akan menjadi kota IHK. Senang atau tidak? Jadi inflasi itu nilainya itu tahu dari hasil surveinya BPS. Tiap bulan itu diumumkan. Nah tanggal 1 tuh Mbak Parah yang malah tuh. Tiap tanggal 1 nanti kita dapat data dari BPS gitu ya. Data hasil survei namanya ada nilai konsumsi dan IHK. Nanti diolah nanti ada inflasi bulanan, inflasi yang year to date, ada inflasi tahunan. Jadi untuk melihat harga-harga di masyarakat, tapi kalau BPS ngambilnya dari pasar-pasar tradisional, Bu. Ngambil dari pasar-pasar tradisional, nanti ada pembobotan apa-apa gitu ya. Nanti ketahuan inflasinya berapa. Apakah deflasi atau inflasi. Dengan adanya Majalengka jadi kota IHK, seneng nggak? Indeks harga konsumen, Bu. Indeks harga konsumen. Ibu lagi S2 ya, lagi skripsi atau disertasi? Kayaknya Ibu ini banget itu ya. Semangat banget. Kuliah di mana, Bu? Ya mudah-mudahan ilmunya ada sedikit buat pencerahan ya, Bu ya. Oke. Jadi tentu dengan ditetapkannya Majalengka sebagai kota IHK, tentu itu indikator bahwa Majalengka akan diprediksi akan pertumbuhan ekonominya akan naik. Bagus kan? Karena ada apa? Ada Kertajati ya. Ada Cisumdawu sekarang udah ada, terus apalagi yang lama Cipali gitu ya. Itu tentu nanti biasanya investor akan masuk ke Majalengka. Tentu harga tanah naik. Yang punya tanah seneng, tapi yang mau beli tanah aduh udah naik semua harga tanah. Gitu ya. Majalengka alhamdulillah diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan nasional. Lanjut, ini ya sedikit tadi mengulang sebetulnya tadi sudah diterangkan oleh Pak Jepri juga bahwa inflasi itu
itu bisa dipengaruhi oleh supply dan oleh demand. Kalau supply tadi sudah panjang lebar diterangkan oleh Pak Jepri, ada produksi yang terganggu, distribusi yang terganggu, tata niaganya yang buruk, nilai apa, ada BBM apa gitu di sini, supply, gitu ya. Kalau demand itu dari sisi konsumsinya, tadi ya, jumlah penduduk meningkat, gitu ya. Misalnya meningkatnya bisa karena kelahiran atau bisa karena ada urbanisasi. Biasanya kan dari desa-desa masuk ke kota Majalengka, gitu ya kan, banyak pabrik-pabrik ya. Pasti akan meningkatkan tenaga kerja ya, sehingga nanti inflasi di Majalengka akan meningkat karena banyak penduduk yang bertambah di Majalengka, karena itu tadi ya, pusat ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi. Bertambah penduduk, meningkatkan konsumsi masyarakat, terus karena ada HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, ada Lebaran dan Nataru ya, Nataru gitu ya. Nah itu juga harus dijaga inflasinya ya di sini. Nah tadi kalau masalah yang demand, ada kebijakan Bank Indonesia tadi menyedot uang ya dari masyarakat, bisa ke sini ke demand karena peredaran uang meningkat di masyarakat. Tapi kalau akibat dari sisi supply, produksinya, distribusinya terganggu, kebijakan BI tidak berpengaruh banyak gitu ya. Dengan menyedot uang malah menjadi susah. Karena BI misalnya, BI juga lihat kondisi di lapangan ya. Ketika inflasi itu apakah dari sisi supply atau dari sisi demand. Jadi BI juga memantau perekonomian masyarakat, banyak survei ya, ada survei Laisong, SKDU, survei ekonomi, survei konsumen, semua kita pelototin gitu ya dengan survei. Sehingga jangan sampai BI mengambil kebijakan yang salah. Nah, ketika inflasi itu apakah dari sisi supply atau dari sisi demand gitu ya. Nah, kalau dari sisi supply, BI tidak akan meningkatkan suku bunga gitu ya. Nah saat ini BI meningkatkan suku bunga tadi karena apa? Karena Amerika meningkatkan suku bunga sehingga rupiah anjlok ya, dolar meningkat. Nah itu baru BI meningkatkan suku bunga. Nah itu tentu akan ada dari sisi demandnya. Oke, kalau dari sisi supply itu pemerintah pun menyadari kalau kebutuhan pokok masyarakat itu harus dijaga. Karena apa tadi? Bahaya ya kalau udah lapar masyarakat tentu bisa berontak ya, demo gitu ya. Nah itu Pak Jokowi, pemerintah menyadari ini sehingga dibentuklah untuk menjaga dari sisi supply ini TPIP di pusat, TPIP di daerah, TPID gitu ya. Ya sebetulnya sih sejak sebelum Pak Jokowi TPIP, TPID itu sudah terbentuk ya. Tapi untuk saat ini lebih gencar ya pemerintah mengendalikan inflasi di pangan ya, karena kebutuhan pokok. Nah ini dibentuk TPIP di pusat, di TPID di daerah di 5 kota kabupaten, 1, 2, 3, 4, 5 kota kabupaten sudah terbentuk TPID ya, di Majalengka pun sudah ada gitu ya. Lanjut. Nah ini yang dikendalikan biasanya kebutuhan pokok pangan ya. Dulu dikenal dengan 9 kebutuhan pokok ya. 9 kebutuhan pokok, dan banyak juga sih sebetulnya selain 9 kebutuhan. Dulu Pak Harmoko suka ada pengumuman ya. Di radio kan, harga cabai kan Pak Harmoko tuh yang umumkan dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Sebetulnya bagus itu ya. Jadi untuk menginformasikan, jadi jangan sampai masyarakat tertipu ketika harga ada yang menaikkan semena-mena gitu ya. Oh itu kata Pak Harmoko sekian gitu kan. Enggak mau beli gitu kan. Tapi kalau nggak ada info itu kadang-kadang mau aja ya ditipu oleh yang menaikkan harga gitu ya. Itu ya. Jadi tugasnya TPID tadi ya. Jadi ketika tadi harga minyak meningkat, tentu kebutuhan pokok meningkat. Dan diluncurkanlah ini ya, apa namanya? Ada uang apa namanya? Yang dibagikan itu? Apa ya? Bantuan tunai itu apa namanya? BLT. BLT. Jadi BLT itu diambil dari anggaran apa?
minyak, anggaran subsidi minyak. Jadi di subsidi minyak BBM dicabut dan uangnya dipakai untuk BLT gitu. Seperti itu. Terus ada gerakan GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Tadi bisa berbentuk OPM ya, beras, OPM beras dengan bulog apa. Juga tadi ada menanam cabai merah, bawang merah gitu ya, cabai rawit gitu ya. Dapat enggak, Bu? Belum dapat. Oh, tapi Ibu punya KWT enggak? Kalau punya KWT bisa memajukan kelompok wanita tani, Ibu. Oh, Ibu. Gitu. Jadi nanti kaitan dengan itu nanti ada ya. Lanjut. Nah ini jadi ketika TPID melakukan pengendalian inflasi itu ada namanya K4 ya, ada K1-nya keterjangkauan harga. Jadi ada namanya operasi pasar murah. Jadi biasanya di HBKN ya. Di luar HBKN pun boleh kalau harganya terlalu tinggi kayak harga minyak kelapa gitu ya. Kemarin bukan HBKN ya. Di luar HBKN tapi ada operasi pasar murah. Terus tentu kita akan ada sidak ke yang distributor ya, itu sidak ada. Jadi dengan kepolisian TPID tentu biar tidak ada namanya nimbun gitu ya. Terus ketersediaan pasokan tadi ya sudah disebutkan, tadi nanam cabai untuk menghadapi tadi Nataru ya. Nataru harus kalau bisa ada program KWT untuk nanam cabai ya. Karena kalau nggak ditanam sekarang nanti kelewat gitu ya. Jadi kalau kan nanti Desember ya, berarti harus dari sekarang ditanamnya. Harus ditanamnya di buruan-buruan Bapak Ibu, KWT mungkin nanti harus digerakkan untuk menanam cabai dan cabai rawit, cabai merah gitu ya. Kelancaran distribusi tadi sudah disebutkan oleh Pak Jabri. Terus tadi di sini ya, komunikasi yang efektif. Maksudnya di sini tentu kami TPID akan menghimbau Bapak Ibu jangan mudah terprovokasi ya. Kayak harga minyak kelapa akan langka. Oh, minyak tanah akan langka gitu, akan ini. Nah, biasanya pakai itu ya, pakai gadget ya. Itu dibaca, akhirnya Bapak Ibu biasanya ini ya, kayak minyak kelapa kemarin diborong ya, minyak kelapa berapapun digolontorkan, habis lagi ternyata Ibu beli nanti masukin gudang ya, ditimbun. Ditimbun. Saya tahu sendiri itu ya. Ada penimbunan ternyata ya. Jadi karena terpengaruh dengan berita-berita hoax tadi, sehingga ekspektasi di sini ya, pengendalian ekspektasi. Jadi ekspektasi terganggu sehingga terjadilah panic buying. Itu juga akan menyebabkan inflasi. Lanjut. Sudah seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi ya. Jadi inflasi itu tadi terutama yang terkait dengan barang kebutuhan pokok ya. Jadi tadi yang mengendalikan TPID ya, tim pengendalian inflasi daerah. Jadi tadi melakukan operasi pasar, sidak-sidak, terus ada tadi GNPIP ya. Nah itu. Terus kaitan dengan Bapak Ibu gimana gitu ya. Nah, kaitan Bapak Ibu tadi tentu tadi ya, saran saya jangan terlalu konsumtif ya barang-barang yang diimpor ya, karena itu juga akan menyebabkan inflasi. Kedua tentu meningkatkan produksi pertaniannya, hortikultura ya. Tapi ada yang bilang, Pak, ketika kami nanam nanti harganya murah ya. Nah itu bagaimana caranya ya, tadi harus ada jadwal tanam ya yang diatur ya, jangan nanam semua nanti panen semua gitu ya. Kedua tadi ya, kalau produknya melimpah ya dibikinlah produk olahan ya kan,
produk olahan cabai, produk olahan bawang gitu ya. Gitu. Terus kalau melimpah juga nanti diekspor. Pak, kemana ekspornya? Ya nanti tanya-tanya. Nah, binaan kami yang di Panyawian bawang merah sudah sekarang ini ada ekspor ke Singapura. Singapura ya. Bawang merah Bali Bali karet di Panyawian. Karena BI sudah memberi bantuan pengairan ya, pengairan sudah meningkat 60%. Jadi tadinya tidak hujan, waktu kemarau pun sekarang sudah bisa nanam. Jadi Pak Tatang itu sudah yakin nih, karena sudah ada bantuan BI, nanti produknya akan melimpah dan sudah pede ekspor ke Singapura. Terus ada juga produk olahan bawang Monika juga ekspor ya, itu juga binaan salah satu binaan BI gitu ya. Terus ada juga tadi ya, untuk menghindari pupuk yang mahal, pakailah produk pupuk organik. Nah, BI juga ada binaan MA11 ya, MA11 untuk pupuk organik gitu ya. Nah, ini mungkin biar tidak dibilang omdo, coba halaman berapa? Nah, ini ya. Ada klaster cabai merah kelompok tani Mekar Mulia, Desa Argalingga. Tahu nggak Desa Argalingga di mana? Kalau Bapak Ibu mau belajar ke Argalingga, jadi di situ ada klaster cabai merah. Oh, jauh ya? Kan ada Pak Jepri. Nanti kendaraan di Iya, masa bisa nanti Pak Jepri nyediain bus gitu ya. Rame-rame ke sana. Iya, harus belajar. Iya, jadi di sini ada, kalau yang kan itu harus tahu ya unsur haranya gimana. Jadi berapa pupuknya itu ada alat, nanti ada alat sudah bisa dibaca di HP tuh, berapa kebutuhan unsur haranya, berapa kebutuhan pupuknya apa. Sudah otomatis, itu nggak usah mikir-mikir lagi gitu. Jadi teknologi digital. Terus sudah ada pembuatan cabai kering ya, terus cabai oil cabai, terus ada cabai yang sudah dibubukkan. Itu BI kasih bantuan sarana prasarananya. Kalau mau belajar ke sini ya, mungkin ibu-ibu dibentuklah KWT, misalnya olahan bawang merah, olahan cabai merah. Nanti gimana caranya? Ya belajar, nanti bertanya kepada yang sudah melaksanakan. Kalau sudah gitu nanti ya belajar nanti ke tempatnya, klasternya. Nah, nggak ada sarana prasarana ya, mintalah ke Pak Jepri gitu ya. Iya, gampang kan? Kalau kita sudah punya niat yang baik, tentu ada yang bantu. Tapi kalau diam aja, ngomel-ngomel aja, inflasi cabai naik, cuman ngomel-ngomel aja, itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Ya upayanya seperti tadi ya, ya berproduksilah. Jadi kalau inflasi itu bisa dikendalikan kalau kita tidak makan makanan yang langsung seger-seger itu. Yang itu ya, kayak Pak Apul itu namanya. Itu kan pakai cabai kering kan? Pak Apul itu apa? Kok bisa lupa? Yang dimakan empal gentong. Haji Apun empal gentong itu kan udah pakai cabai olahan kan? Nah gitu, kayak gitu. Nanti juga Bapak Ibu juga kalau bagus masaknya pakai cabai olahan, jangan pakai cabai yang segar. Itu yang menyebabkan inflasi juga. Jadi nanti Ibu Bapak bikin KWT, bikinlah cabai-cabai olahan, bawang olahan. Kalau mau belajar ya nanti dibawa ke klaster-klaster yang binaan BI gitu ya. Terus ada klaster penggunaan pupuk organik juga ada gitu ya. Nah itu mungkin saran saya, kan tadi judulnya bersama kita bisa kendalikan inflasi. Jadi dari sisi BI, dari sisi Pemda sudah ada tugasnya ya. Nah tadi kalau tugasnya Bapak Ibu sekalian mengenai inflasi tadi kan, tidak konsumtif barang-barang impor, maka cintailah produk-produk dalam negeri gitu. Terus kalau wisata pun cukup ke Bantar Agung, itu bagus, kayak di Bali itu juga binaan BI kemarin masuk juara 2
juara 2 digital ya. Nah di Bantar Agung bisa belajar juga pupuk organik karena kita sudah ngasih bantuan juga ini kandang ternaknya, terus pupuk organiknya. Kalau mau belajar ke sana sambil wisata ke dalam negeri, jangan ke Singapura ya, jangan ke Malaysia, cukup di Bantar Agung aja. Jadi gitu ya, itu untuk biar perekonomian nasional maju. Terus tadi ya, kalau bisa dilakukan oleh Bapak Ibu tadi, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoak, kenaikan harga atau kelangkaan komoditas. Terus yang terakhir ya tadi ya, dibentuklah KWT-KWT yang memproduksi produk-produk olahan, cabai, bawang gitu ya. Nanti bisa difasilitasi untuk belajarnya ke klaster-klaster binaan Bank Indonesia. Jangan khawatir, ada Pak Jepri. Tinggal bilang aja, Pak ingin. Tapi harus bentuk dulu klaster ya. Jadi bantuan-bantuan nanti dari BI juga ada PSBI, ya nggak bisa ke perorangan, harus ke kelompok-kelompok gitu ya. Oke, kayaknya seperti itu ya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu juga bisa mengendalikan inflasi dengan caranya ibu-ibu bapak-bapak yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita bersama-sama kendalikan inflasi. Oke, saya kira mohon maaf terlalu panjang nggak? Perlu hadiah nggak ya? Nanti deh hadiahnya, kalau ada yang bertanya dari Pak Jepri ada hadiahnya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau kepanjangan, mudah-mudahan ada sedikitnya mencerahkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurniawan yang sudah memberikan pemaparan yang begitu jelas ya kepada Bapak Ibu tentang bagaimana caranya kita bisa menstabilkan kondisi inflasi. Terus kemudian juga tadi beliau memberikan saran-saran yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu untuk di daerah, karena tadi juga beliau menyampaikan bahwa kota Majalengka ini ya, kota yang kita cintai ini dalam proses berkembang gitu. Beliau juga tadi memberikan bocoran bahwa di tahun depan ini Majalengka ini akan menjadi kota IHK, jadi kota pilihan. Berbangga hatilah bahwa daerah kita ini dalam kondisi sedang berkembang gitu ya, banyak perubahan-perubahan. Makanya supaya tidak terjadi kegelisahan, tidak terjadi kekacauan gitu tentang soal ekonomi itu, diberikanlah edukasi tentang pemahaman Bapak Ibu terhadap kondisi inflasi ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa bagaimana peran Bank Indonesia dengan DPR, terus kemudian perannya masing-masing itu sudah dijelaskan secara lengkap sekali. Dan ada kabar bahagia tadi juga seperti yang Pak Gatot sampaikan bahwa kita senang hatilah bahwa nanti akan difasilitasi, dibantu oleh Bapak DPR kita seperti itu ya. Kita doakan semoga beliau selalu sehat agar kita bisa melalui beliau gitu, aspirasi kita bisa tersampaikan sehingga kondisi perekonomian khususnya untuk di Kota Majalengka ini bisa stabil. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita berikan untuk sesi pertanyaan ya Bapak ya. Ada ya sesi pertanyaan. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya, bahkan tadi disampaikan kalau yang bertanya nanti dapat hadiah dari Pak Haji Jepri ini. Ya. 1, 2. Biar adil, saya ambil satu-satu ya. Baik, kita mulai dari sini dulu yang paling duluan. Ibu yang ini paling duluan sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari Desa Baturuyuk mau bertanya ini Pak, karena di ibu-ibu kebanyakan kan
pinjem Bang Emok ya Pak. Nah ini minta solusinya dari BI gitu. Syukur-syukur ada pinjaman dari BI itu, jangan sampai bunganya itu gede gitu. Bisa apalagi kami berterima kasih kalau bunganya itu nggak ada dari BI itu. Jadi biar masyarakat itu nggak larinya ke bank. Iya, terima kasih. Baik. Ini langsung ditampung dulu atau langsung diberikan pertanyaan? Jawaban? Maaf. Tiga langsung. Tampung dulu. Baik, itu pertanyaan yang pertama tentang Bang Emok. Bapak yang kedua ini, Bapak dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama dari masyarakat sebagian, bukan seluruhnya gitu ya Pak ya. Mohon. Untuk Bapak Gatot, tadi kan ada hal yang mengenai pembinaan dari BI di Maja ya Pak ya. Di Argalingga juga ya. Nah, sementara ini kami dari Ranji Wetan Ranji Kulon kan maaf ya Pak ya, nggak ada. Apakah penyuluhan itu untuk khusus di desa Maja klaster tertentu atau untuk keseluruhan wilayah Majalengka gitu Pak? Masalahnya kan kami dari Ranji Kulon belum pernah mendengar gitu yang namanya KWT ataupun yang lain-lainnya gitu Pak. Apakah hanya ditunjuk untuk satu daerah tertentu atau untuk keseluruhan dari wilayah Majalengka gitu Pak? Mohon maaf, makasih Pak. Baik, soal pembinaan. Jadi kebetulan di Ranci ini Bapak belum mendapatkan informasi ya Pak ya? Iya betul. Pertanyaan ketiga selanjutnya saya ambil dari Barisin nih. Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Nunung Nuraini, sama dari Ranji ya kayak Bapak tadi. Salembur Pak. Kita lebih kuat. Abi Ranji Wetan gitu ya. Apa ya? Terkait dengan inflasi beras sekarang ya. Untuk Pak Jepri barangkali ini ya. Saya mohon pencerahan gitu ya. Karena masyarakat di bawah tuh menjerit gitu dengan harga beras ya yang begitu drastis naik terus menerus setiap hari gitu ya. Bagaimana itu antisipasi dari pemerintah gitu ya, terutama Bapak yang di DPR itu bagaimana untuk mengantisipasinya agar harga terkendali gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Baik. Gimana? Saya dulu, nanti Pak Jabri ya. Baik, tadi Bang Emok ya. Emok sidakep beri emok apa nih? Kenapa sih harus emok? Oh, sambil disusikan ya. Emok ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak masih lah kan. Kenapa enggak Bang Sila? Karena ibu-ibu ya yang biasanya. Iya, saya juga ini ya prihatin ya dengan Bang Emok. Ya itulah kemarin juga ponakan saya minta dibantu karena terjerat Bang Emok ini. Ya susah ya jawabnya ya. Pertama tentu kalau Bang Emok itu nggak ini ya, bukan nggak ilegal ya, ilegal karena suku bunganya juga sangat nggak wajar. Ponakan saya pinjam 2,5 juta, bunganya 750 per bulan. Coba, Pak. Tinggi banget. Kasihan nangis-nangis ke rumah. Jadi tiap bulan harus bayar 750 padahal utangnya cuma 2,5 juta. Itu berapa persen gitu ya? Jadi itu kan di luar suku bunga perbankan. Nah itu mungkin tapi emang sebetulnya nggak terlalu ya emang tinggi ya suku bunga. Kemarin juga BI sudah meningkatkan suku bunga BI rate 7
5,75, akhirnya bank mungkin agak naik ya. Itu juga akan menyulitkan masyarakat meminjam ke perbankan gitu ya, sehingga akhirnya ya Bank Emok yang jadi, kan gampang ya, Bank Emok nggak pakai syarat-syaratnya, KTP aja, nah itu. Jadi kalau ke bank kan harus proses apa gitu ya, lama gitu ya. Itu dapatnya enak tapi bayarnya dikejar-kejar gitu ya. Tapi terkait seperti ini tentu kalau kita lihat sendiri ya sedih ya, susah gitu ya. Ya ini mungkin kalau lihat lain tetangga, jadi Bapak Ibu juga harus tahu impor tetangga negara-negara lain gimana gitu ya. Mungkin ini pengalaman pribadi saya, dulu saya sebelum kerja di BI itu dulu saya suka bantuin Bapak di pasar ya, pasar Banjaran, tahu nggak pasar Banjaran? Nah itu punya kios. Nah ketika itu terjadi kebakaran dan kios kita kebakar, sedih ya. Tapi ketika sudah lihat semua juga kebakar, semua kebakaran, habis semua. Akhirnya kesedihan saya berkurang. Karena semua juga habis, kebakar juga gitu ya. Gitu kan. Jadi kita tuh sedih kadang-kadang karena cuman kita yang kena. Tapi kalau semuanya kena ya biasa-biasa aja. Jadi banyak teman yang kena musibah gitu ya. Nah ini juga kayak perekonomian, ini kan negara secara dunia juga lagi masalah ya, lagi susah gitu ya. Kayak malah di Turki itu sekitar 75% inflasinya gitu ya, tinggi banget gitu ya. Terus negara-negara lain juga susah. Malah negara kita itu masih ketolong karena sumber daya alamnya bagus ya. Ada nikel, ada batu bara, ada CPO. Nah itu yang menyelamatkan negara kita sehingga tidak terpuruk seperti negara-negara lain gitu ya. Nah gitu, jadi kalau kita cuman kurung batok ya, cuman impornya gitu-gitu aja, nggak lihat gimana kondisi dunia, ya tentu akan ya ngerungsing ya, sedih ya. Tapi kalau lihat sebetulnya negara kita masih bagus gitu ya dibanding negara-negara lain gitu ya. Ya harus bersyukur gitu ya. Nah itu mungkin tadi kan kalau masalah daya beli tadi kan ada BLT ya Pak ya. Ada BLT, ada ya banyak ya bantuan dari pemerintah sebenarnya yang perlu disyukuri. Nah kalau Bank Emok ya gimana ya? Ya mungkin tadi ya konsumerismenya dijaga lah ya, jangan karena pingin glowing akhirnya pinjem ke Bank Emok gitu ya. Jangan sampai segitunya ya, kecuali kalau punya uang ya silakan gitu ya. Tapi kalau maksain ya jangan lah ya. Misalnya HP ganti-ganti terus uangnya dari Bank Emok. Nah itu mungkin ya konsumerismenya tolong ditekan ya ya seperti itulah. Jadi tentu tadi ya kalau mau terbebas dari Bank Emok ya produktivitasnya harus ditingkatkan, penghasilannya bertambah tadi ya. Ada solusinya kalau belum bisa membuat produk-produk olahan cabai, bawang, nanti belajarlah ke klaster-klaster binaan BI gitu ya. Jadi daripada nyeselin yang sudah terjadi, mending kita bergerak ke depan gitu ya. Iya kan? Sepakat gak? Iya, jadi ya udahlah, yang udah-udah kita nanti bikinlah jadi penggerak desa lah. Maksudnya kalau ibu-ibu menggerakkan di desanya yang punya potensi untuk digerakkan ya digerakkan lah untuk tadi ya. Misalnya produk-produk yang bisa dihasilkan nanti bisa dijual gitu ya. Nanti dapat penghasilan, nanti Bank Emoknya bisa dibayar gitu ya. Sepakat ya? Saya nggak bisa jawab ya kalau dengan Bank Emok ya. Susah gitu. Mending kita maju ke depan gitu ya. Tadi sudah ada solusinya, ada klaster-klaster binaan BI yang bisa dipelajari gitu ya. Setelah itu apa? Bank Emok tadi apa lagi?
Oh, KWT, kelompok wanita tani. Ya sebetulnya kalau KWT itu yang biasa itu binaannya itu ya Pemda ya, PKK. Nah itu KWT biasanya ya tadi ya. Kalau di Bandung adanya buruan sae. Jadi buruannya itu ditanemin komoditas-komoditas yang warung hidup, bisa cabai merah, bawang daun pakai polybag gitu ya. Atau pakai apa? Yang pakai peralon gitu ya. Iya, itu mungkin itu biasanya KWT yang menggerakkannya, kelompok wanita tani. Tapi kalau yang bapak-bapak yang petani-petani biasanya poktan ya, kelompok tani gitu ya. Jadi bersatulah, jangan sendiri-sendiri, bikinlah kelompok tani. Nanti kalau kurang kuat juga bikinlah gapoktan, gabungan kelompok tani. Sehingga kalau kita diskusikan permasalahan misalnya horti, beras itu kalau didiskusikan bersama tentu akan bisa diselesaikan. Nah, salah satu keuntungannya gapoktan tadi ya, kalau dari BI kalau ada bantuan itu bisa masuk. Tapi kalau ngajukannya secara individu itu tidak bisa, tidak boleh gitu. Nah, dari sekarang lah dibentuk gapoktan ya, poktan gitu ya. Jadi untuk biar menghadapi permasalahannya secara bersama-sama gitu ya. Mungkin itu ya. Terjawab tidak? Nah tadi bantuan BI tadi tentu klaster kita kan nggak punya anggaran yang besar ya. Tentu kita akan memilih mana-mana yang potensial untuk dibantu gitu ya. Tadi kayak di Bantar Agung gitu ya. Jadi karena di situ ada potensi wisata. Jadi di situ BI melakukan pemberdayaan wisatanya, pemberdayaan apa Bu? Silakan Ibu nanti bikinlah kelompok KW terus yang untuk wisata itu apa? Pok Darwis. Oh Bapak pintar. Pak itu pintar. Pok Darwis, bentuklah Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata. Nanti ada anggaran untuk membina Pok Darwis gitu ya. Nah, kalau udah ini nanti kalau BI ada anggaran bisa juga nanti meninjau ke situ gitu ya. Ya semangat dulu dibentuk di daerah masing-masing. Ya mudah-mudahan kalau sudah bergerak mah tentu ada aja yang bantu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya kita inilah bergerak dulu ibu-ibu, nanti kalau ada potensi BI tinjau, mudah-mudahan ada anggarannya kita bantu gitu. Dari Pak Jepri juga nanti siapa tahu bisa bantu gitu kan. Iya. Bergerak dulu ya, jangan minta aja gitu. Jadi harus bergerak dulu, nanti yang bantu mah belakangan gitu. Oke. Kalau mau belajar nanti ke klaster-klaster binaan BI, pakai bus ke sana sambil wisata ke Bantar Agung, sambil belajar pupuk organik, sambil belajar pariwisata. Boleh? Gitu ya, saya kira. Iya. Mangga Pak Jepri menambah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi mungkin saya sedikit menambahkan kaitan yang nyebut minjem ke BI katanya ya. BI itu bank disebutnya non komersil Bu. Jadi dia tidak menerima ataupun tidak ada transaksi dengan nasabah atau bagaimanapun seperti pinjaman atau tidak menerima juga tabungan seperti itu. Jadi apa ya disebutnya itu? Bosnya para bank gitu ya, mengontrol bank-bank yang lain kecuali Bank Emok ya. Itu tidak dikontrol oleh BI gitu. Jadi ya semacam ya regulator untuk bank-bank yang lain. Jadi disebutnya itu dia itu bank sentral ya. Kalau di Amerika kan namanya Fed ya seperti itu. Kalau di sini ya bank sentral itu namanya ya Bank Indonesia. Jadi tidak melayani transaksi pesona baik tabungan ataupun peminjaman seperti itu. Jadi dia sebagai ya regulatornya dari para bank yang lainnya atau pusatnya seperti itulah kira-kira.
Nah, kemudian juga tadi mungkin tadi ada yang bertanya terkait dengan harga ya, harga pangan, di mana ini memang sedang diusahakan oleh kawan-kawan kami yang ada di Komisi 4 ya. Kebetulan kaitannya dengan pangan, pertanian itu memang menjadi bidang daripada teman-teman kami yang duduk di Komisi 4. Tapi biasanya kalau ada permasalahan yang disampaikan ke kami, biasanya ketika permasalahan itu memang lintas komisi, ya kami juga suka bicara. Nih di daerah saya ada kejadian misalnya seperti ini, kaitan dia tuh naik tiap hari dan lain-lain. Mohon ketika rapat misalnya dengan Menteri Pertanian itu untuk ya setidaknya ditindaklanjuti. Biasanya seperti itu, Bu. Jadi walaupun di Komisi 11 tetapi bukan berarti ya setidaknya ketika ada permasalahan lain tidak bisa diselesaikan. Cuma memang kalau di Komisi 11 tidak akan ada rapat dengan Menteri Pertanian, Bu, karena bukan mitranya seperti itu ya. Tapi tetap itu kami sampaikan ke teman kami dan nanti dia itu akan bicara ketika rapat dengan Menteri Pertanian. Nah, itu di sana. Dan itu seperti itu biasa terjadi. Saya juga kadang-kadang nerima ya dari teman-teman yang bukan Komisi 11 kaitan dengan Menteri Keuangan, dan itu ya saya sampaikan juga seperti itu. Jadi tukar-tukar permasalahan itu ya kerap kali memang sering terjadi dan sudah biasa. Seperti itulah kira-kira. Demikian mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, gimana pertanyaan tadi? Sudah terjawab semua ya, alhamdulillah ya. Jadi terkait Bang Emok katanya tadi di stop ya, gitu. Kurangi tingkat konsumtifnya, gitu ya Bu ya. Terus kemudian apakah tadi juga hanya di Argapura saja? Tentunya tidak Bapak ya. Jadi nanti juga untuk di Desa Ranji akan diberikan pelatihan khusus ya. Terus kemudian untuk pertanyaan Ibu yang ketiga, bagaimana mengatasi solusi harga beras yang saat ini sedang meningkat di wilayah kita. Ini Bapak Haji Jepri tadi sudah memaparkan sedang diperjuangkan, jadi berbanggalah. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada akhir acara. Semoga acara di hari ini ada manfaat dan keberkahan yang bisa kita dapatkan. Apa ya Bapak Ibu? Slogannya, bersama kita bisa mengendalikan inflasi. Yakin? Setelah mendapatkan edukasi inflasi ini, kita bisa menyeimbangkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi di kita. Baik, saya kembalikan. Mohon maaf untuk apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada MC kita. Baik, demikian acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bersama dulu dan pembagian hadiah. Yang tadi bertanya dimohon untuk ke depan. Mohon izin kepada Bapak Jepri dan Bapak Gatot untuk memberikan hadiah.